Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alwin Zuryandi Manalu dengan NIM 210180196 Prodi Sistem Informasi Universitas Malikus Saleh. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai penjelasan materi kedua sampai materi ke-6 dengan mata kuliah pengembangan sistem informasi. Mari kita simak. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman pertemuan 2 dengan materi pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Tim pengembangan sistem tentunya harus didukung oleh personal yang harus kompeten di bidangnya. Suatu tim biasanya terdiri dari manajer analisis sistem, ketua analisis sistem junior, analisis sistem senior, pemrograman aplikasi senior, pemrograman aplikasi junior. Indikator yang diperlukan dalam pengembangan sistem yang pertama yaitu keluhan pelanggan, yang kedua pengiriman barang yang sering tertunda, ketiga pembayaran gaji yang terlambat, keempat laporan yang tidak tepat waktu, kelima isi laporan yang sering salah, keenam tanggung jawab yang tidak jelas, ketujuh waktu kerja yang berlebihan, kedelapan ketidakberesan kas, kesembilan produktivitas tenaga kerja yang rendah, kesepuluh banyaknya pekerja yang menganggur. Prinsip pengembangan sistem adalah 1. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar, maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal berikut ini. Yang pertama yaitu semua alternatif yang ada harus diinvestigasikan. Yang kedua, investasi yang terbaik harus bernilai. Yang ketiga dari prinsip pengembangan sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. 5. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. 6. Jangan takut membatalkan proyek. 7. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem informasi saat ini terbagi atas 6 fase, yaitu A. Perencanaan sistem, B. Analisis sistem, C. Perancangan sistem secara umum atau konseptual, D. Evaluasi dan seleksi sistem, E. Perancangan sistem secara detail, F. Pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem, G. Pemeliharaan perawatan sistem. Pendekatan pengembangan sistem terdapat beberapa pendekatan untuk mengembangkan sistem, yaitu pendekatan klasik, pendekatan terstruktur, pendekatan dari bawah ke atas, dan pendekatan dari atas ke bawah. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah metode-metode, prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat atau dalil yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Alat dan teknik pengembangan sistem. Alat-alat pengembangan sistem yang berbentuk grafik diantaranya adalah yang pertama itu ada HIFO diagram, kedua data flow diagram, ketiga struktur chart,
Keempat, SAT diagram. Kelima, Warnir atau OR diagram. Keenam, Jackson diagram. Teknik yang digunakan untuk pengembangan diantaranya adalah yang pertama itu teknik manajemen proyek, yaitu CPM atau Critical Path Method, dan VERT atau Program Evaluation and Review Technique. Teknik ini digunakan untuk penjadwalan proyek. Yang kedua, teknik untuk menemukan fakta atau fact-finding technique, yaitu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menemukan fakta-fakta dalam kegiatan mempelajari sistem yang ada. Ketiga, teknik analisis atau teknik analisis biaya atau manfaat. Cost effectiveness analysis atau cost benefit analysis adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghitung biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi. 4. Teknik untuk menjalankan rapat. 5. Teknik inspeksi atau walkthrough. Proses dari analisis dan desain sistem harus diawasi. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara memverifikasi hasil dari setiap tahap pengembangan sistem. Verifikasi hasil kerja secara formal disebut dengan inspeksi atau inspection, sedangkan yang tidak formal disebut dengan walkthrough. Penyebab kegagalan pengembangan sistem diantaranya meliputi kurangnya penyesuaian pengembangan sistem, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai, kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi yang tidak sesuai, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara, dan implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik. Kemudian di materi ketiga dengan judul perencanaan sistem, tahap perencanaan sistem, yaitu menetapkan suatu kerangka kerja strategi menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai, melibatkan manajer senior, pemakai senior, dan profesional sistem. Proyek yang diusulkan dievaluasi dan diprioritaskan. Alasan untuk melakukan perencanaan sistem yaitu dihubungkan dengan rencana bisnis, menghindari sejumlah kerugian, dan yang merencanakan sistem yaitu steering komite atau SC, CIO, CEO, CFO, dan eksekutif senior. Tugas steering komite merupakan penghubung antara tujuan bisnis dan sistem informasi yang membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Komponen laporan. Komponen laporan itu yaitu keseluruhan berhubungan dengan sumber daya yang akan diperoleh dalam 3-5 tahun, meliputi personil baru, hardware, software, peralatan telekomunikasi, lokasi komputer, keamanan. Komponen aplikasi suatu portofolio yang disetujui dari proposal proyek sistem secara luas menyatakan apa saja yang termasuk dalam komponen keseluruhan. Hubungan dengan analisis sistem. Keduanya berhubungan dengan proses mendefinisikan kebutuhan pemakai. Perbedaannya pada cakupan dan tahap rinci. Pada perencanaan sistem, suatu sistem yang diusulkan harus layak dan mendukung faktor strategik. Untuk menilai kedua kemungkinan tersebut, maka harus diadakan evaluasi terhadap faktor kelayakan telos dan faktor strategi PDM. Faktor kelayakan telos itu yaitu technical,
yang berarti menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Kemudian ekonomik, yang berarti menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Terus legal, yang berarti menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Kemudian operasional, yang berarti menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Yang terakhir, schedule, yang berarti sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka yang logis. Seterusnya, faktor strategik atau PDM, yaitu produktivitas, yang berarti mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai diukur dengan rasio, misal total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang yang dihasilkan selama seminggu. Kemudian diferensiasi, yang berarti mengukur berapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya, dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, manajemen, yang berarti menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kemudian di pertemuan keempat dengan materi requirement elicitation. Untuk memahami kebutuhan tertuang dalam dokumen kebutuhan atau requirement document terdiri dari 5 langkah pokok. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, evaluasi dan sintesis. Yang ketiga, permodelan. Keempat, spesifikasi. Dan yang kelima, review. Jenis kebutuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsionalitas, dan yang kedua, non-fungsionalitas. Fungsionalitas itu yaitu fungsi aplikasi layanan yang harus disediakan, bagaimana reaksi sistem terhadap input dan apa yang harus dilakukan pada sistem situasi khusus. Dengan kata lain, melihat kebutuhan sistem dari kacamata atau sisi pengguna. Yang kedua, non-fungsionalitas, yaitu terkait dengan kendala pada fungsi sistem seperti kendala waktu, kendala proses pengembangan, dan standar. Contoh, kebutuhan storage, keterbatasan kemampuan peralatan, dan representasi sistem. Identifikasi masalah. Yang pertama itu melalui wawancara ataupun kuesioner yang meliputi identifikasi masalah. Yang pertama itu melalui wawancara atau kuesioner yang meliputi visi dan ruang lingkup perusahaan, berdiskusi dengan top level manajemen. Kemudian aliran informasi dan data yang ada dalam perusahaan tersebut sesuai dengan tingkat manajemen pengguna. Kemudian informasi dan data apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing keluaran. Informasi dan data apa yang tersedia juga, informasi dan baru apa saja yang harus dikumpulkan. Ingat,
tentang 5W, who, what, where, when, why, dan menemukan yang membutuhkan software tersebut. Bentuk solusi yang diinginkan, efektivitas, dan hal lain yang ditambahkan. Permasalahan yang muncul pada proses analisis kebutuhan biasanya yang pertama itu pengguna atau stakeholders tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, pengguna menjelaskan kebutuhan dengan cara mereka sendiri sehingga sulit untuk dipahami. Yang ketiga, pengguna yang berbeda memiliki konflik dan kebutuhan. Dan yang keempat, faktor politik dan organisasi yang dapat mempengaruhi kebutuhan sistem. Dan yang terakhir, kelima, perubahan kebutuhan selama proses analisis. Terdapat stakeholder baru yang mungkin akan merubah lingkungan bisnis. Evaluasi dan sintesis. Yang pertama itu performance, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan performa kerja. Yang kedua itu information, yang berarti kebutuhan untuk meningkatkan informasi dan data yang ada di perusahaan. Yang ketiga economics, kebutuhan untuk peningkatan sisi ekonomi baik dengan pengawasan biaya maupun peningkatan keuntungan. Keempat control, yaitu kebutuhan peningkatan pengawasan terutama keamanan data dan informasi. Kelima, efisiensi, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi jumlah orang atau karyawan yang bekerja atau jumlah proses yang dikerjakan. Keenam, service, yang berarti kebutuhan untuk meningkatkan layanan terhadap pelanggan, supplier, rekanan perusahaan, dan karyawan di perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, materi pertemuan kelima dengan judul analisis sistem. Tahap analisis sistem. Tahap ini digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kebutuhan pemakai secara detail. Waktu spesifik dan hambatan biaya, mengikuti perencanaan sistem dan dilanjutkan rancangan sistem general. Tugas utama analisis sistem mencakup menetapkan ruang lingkup sistem, mengumpulkan fakta studi, menganalisis fakta studi, dan mengkomunikasikan penemuan melalui laporan. Sistem analisis yang sukses bergantung pada fakta studi yang komprehensif, teknik untuk mengumpulkan fakta studi, keterlibatan penuh pemakai, perangkat permodelan untuk menganalisis, literasi, dan penggunaan metode kuno untuk mengembangkan sistem atau gambar. Penggunaan metodologinya menggunakan perangkat permodelan dan teknik yang kuno. Metodologinya tidak jelas atau didefinisikan kurang baik. Template diagram, alur cara lama, dan penggunaan banyak kertas. Sistem yang dihasilkan akan sulit untuk dipelihara, tidak dapat digunakan tanpa perbaikan besar, tidak dapat diandalkan, dan sulit untuk dikembangkan. Penggunaan metode modern untuk mengurangi metode kuno, seperti JAD, teknologi case, diagram Jackson, tim SWOT, atau Specialist with Advanced Tool, dan alat atau teknik metode setiap tahap. Fakta studi, suatu bagian dari informasi yang memperlihatkan realita, situasi, dan hubungan yang menjamin analisis dan memodelkan secara cermat. Fakta studi berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama, sistem sekarang, pro kontra dari menganalisis sistem yang sekarang. Yang kedua, sumber internal, dan yang ketiga, sumber eksternal. Teknik yang digunakan yang pertama, wawancara, sebuah wawancara pertukaran informasi
direncanakan dan mempunyai kegunaan spesifik. Sebuah mekanisme umpan balik dan jalan yang utama untuk mengumpulkan fakta studi saat digunakan dalam tahap analisis sistem. Tipe wawancara itu ada bentuk pertanyaan, yang tipe pertanyaannya itu tipe terbuka, yaitu netral dan tidak membatasi. Arah dan perkembangan dari wawancara dapat dikontrol oleh jawaban orang yang diwawancarai. Dan tipe tertutupnya itu spesifik dan menyediakan pewawancara lebih banyak kontrol terhadap arah dan perkembangan dari wawancara. Pertanyaannya terbagi atas pertanyaan primer dan pertanyaan sekunder. Pertanyaan primer itu spesifik, direncanakan, netral, dan pertanyaan sekunder itu pertanyaan yang kelanjutan atau penelitian yang dirancang untuk mendapatkan lebih banyak informasi, tidak direncanakan, dan selalu dihubungkan dengan pertanyaan primer. Yang kedua itu sampling. Sampling adalah aplikasi dari prosedur tertentu untuk mengurangi 100% dari jenis dalam sebuah survei untuk mengevaluasi atau memperkirakan beberapa karakteristik dari populasi berguna saat penentuan karakteristik atau nilai dari semua jenis dan memakan waktu yang lama. Ketiga, mengamati atau observasi. Mengamati orang yang melakukan aspek yang bervariasi dalam pekerjaan mereka. Melakukan pengamatan yang paling efektif, dokumentasi dan organisasi catatan pengamatan. Selanjutnya di pertemuan ke-6, saya akan menjelaskan materi perencanaan sistem secara umum. Yang pertama itu perencanaan sistem. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya sekarang bagi analisis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut dengan tahap perencanaan sistem yang terdapat dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian satunya perencanaan sistem secara umum atau perencanaan konseptual, perencanaan logikal, perencanaan secara makro. Yang kedua, perencanaan sistem terinci atau perencanaan sistem secara fisik. Kedua, pengertian perencanaan sistem. Menurut Perzelo atau John Rutter 3, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Dengan demikian, perencanaan sistem dapat diartikan sebagai 1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 2. Pendefinisian dari kebutuhan fungsional. 3. Persiapan untuk rancang bangun implementasi. 4. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 5. Dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 6. Termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. 3. Tujuan perencanaan sistem. Tahap perencanaan atau desain sistem mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat atau lebih condong pada desain sistem yang terinci. 4. Personil yang terlibat dalam analisis sistem meliputi yang pertama itu spesialis
pengendalian. Yang kedua, personil penjamin kualitas. Ketiga, spesialis komunikasi data. Dan yang keempat, pemakai sistem. Perancangan sistem secara umum bertujuan untuk desain sistem secara umum, yang berarti untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Ada 3 kategori desain sistem. Yang pertama itu global based system, yang kedua group based system, yang ketiga local based system. Keenam, tahapan perancangan. Yang pertama itu sistem perancangan output atau keluaran, yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Tipe output ini dapat dibedakan menjadi 2, eksternal dan internal. Eksternal itu bertujuan output untuk informasi di luar organisasi pemakai. Contohnya seperti faktur, cek, tanda terima pembayaran, dan lain-lain. Yang internal bertujuan untuk informasi di lingkungan organisasi pemakai. Contohnya laporan-laporan terinci, laporan-laporan ringkasan, dan lain-lain. Langkah-langkah perancangan output secara umum, yaitu menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Output yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD sistem baru yang telah dibuat. Menentukan parameter dari output atau lihat yang harus diperhatikan dalam perancangan output. Yang kedua itu perancangan input. Perancangan input ini bertujuan untuk mengefektifkan biaya pemasukan data untuk mencapai keakuratan yang tinggi dan untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Proses input ini dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu data capture atau penangkapan data, data preparation atau penyiapan data, data entry atau pemasukan data. Tipe input dapat dibedakan menjadi eksternal dan internal juga, sama seperti output. Yang eksternal ini, pada tipe ini pemasukan data berasal dari luar organisasi seperti faktur pembelian, kwitansi dari luar organisasi, dan lain-lain. Internal, pada tipe ini pemasukan data hasil komunikasi pemakai dengan sistem. Contohnya faktur penjualan, order penjualan, dan lain-lain. Langkah-langkah perancangan input secara umum yaitu menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru. Input yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD sistem yang baru yang telah dibuat menentukan parameter dari input. Yang ketiga itu perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog yaitu untuk menjaga agar pemasukan data benar, untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Tipe dialognya yaitu tipe aktif dan tipe pasif. Tipe dialog aktif merupakan pemakai mengajukan pertanyaan atau memasukkan data. Jika tipe dialog pasif, yaitu pada tipe ini pemakai memilih pilihan yang tersedia. Yang keempat, perancangan proses sistem. Tujuannya yaitu untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar dan untuk mengawasi proses dari sistem. Perancangan proses sistem ini digambarkan dengan sistem flowchart, DFD, dan lain-lain. Prosesnya yaitu secara real time, batch, online, dan offline. Yang kelima, perancangan database. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data atau database system
adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan data dari yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tipe dari file itu yang pertama file master, berisi data yang tetap di mana proses pemrosesan terhadap data hanya pada waktu-waktu tertentu. Terdapat dua tipe file master, yang pertama itu file referensi, yang kedua file dynamic data. File referensi data yang tetap, di mana pengolahan terhadap data tersebut memerlukan waktu yang lama. File dynamic data adalah file yang ada dalam file berubah tergantung transaksi. Kedua, file input atau transaksi, berisi data masukan yang berupa data transaksi di mana data-data tersebut akan diolah oleh komputer. Yang ketiga, file laporan, berisi informasi yang akan ditampilkan. Keempat, file sejarah atau arsip, berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi disimpan untuk keperluan masa datang. Yang kelima, file backup atau pelindung, berisi salinan data-data yang masih aktif di database pada suatu waktu tertentu. Yang keenam, file kerja atau temporary file, berisi data-data hasil pemrosesan yang bersifat sementara. Yang ketujuh, file library, berisi program-program aplikasi atau utility program. Akses filenya itu metode yang menunjukkan bagaimana suatu program komputer akan membaca record dari suatu file. File dapat diakses dengan dua cara. Yang pertama itu sequential atau urut, direct atau random, langsung. Alat perancangan database-nya ada ERD, mapping, dan normalisasi. Langkah-langkah perancangan database secara umum. Yang pertama, menentukan kebutuhan file database untuk sistem baru. Yang kedua, menentukan parameter dari file database. Tahapan perancangan yang keenam yaitu perancangan kontrol. Tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Jenis kontrol itu ada 3. Yang pertama, pencegahan. Yang kedua, pendeteksian. Dan yang ketiga, pengkoreksian. Tahapan ketujuh yaitu perancangan jaringan. Langkahnya yang pertama itu membuat segmen bidang usaha berdasarkan geografis, departemen, bangunan, lantai, dan sebagainya. Yang kedua, membuat sebuah model LAN. Yang ketiga, mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk tiap segmen di seluruh usaha. Dan yang keempat, interkoneksi segmen-segmen jaringan. Tahapan ke-8 yaitu perancangan komputer. Kelompok komputer meliputi mainframe, mini komputer, dan mikrokomputer. Device-nya yaitu input, output, proses, dan penyimpanan. Tujuh, tekanan-tekanan perancangan. Perancangan sistem informasi harus diperhatikan sejumlah tekanan desain atau force design yang meliputi integrasi atau integration, jalur pemakai atau sistem, atau user system interface, tekanan persaingan atau competitive force, kualitas dan kegunaan informasi atau information quality and usability, kebutuhan sistem atau system requirements, kebutuhan pengolahan data atau data processing requirements, faktor-faktor organisasi atau organization factors, kebutuhan biaya efektivitas atau cost effectiveness requirements,
faktor-faktor manusia atau human factors. Dan yang terakhir, kebutuhan kelayakan atau feasibility requirements. Cukup sekian rangkuman dari materi pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.